Hewan N2 TV banget topik. Gus Hendik, ternak itu perlu ilmu atau enggak? Perlu, Mas. Jelas perlu ilmu. Ilmu. Kalau Gus Hendik sendiri pelajari dulu atau langsung nekat ternak? Pelajari sebentar, terus langsung praktek. Yang enak itu langsung praktek walaupun sedikit. Perlu mikir dulu, timbang-timbang, kalah ruginya? Itu sekilas saja, sekilas saja. Ha-ha? Yang jelas langsung praktek itu lebih enak. Tapi ya nggak usah ngambil banyak dulu, nggak ngambil resiko yang banyak lah. Belajar berapa ekor dulu. Gitu. Nggak langsung sekaligus banyak? Enggak. Kapasitas kandang ini kan sampai 60 ya? 160? 72. Belum terisi semua? Belum. Terus kalau ngomong ini, tingkat keberhasilan nah ya, tingkat keberhasilan ternak itu diukur dari apa? Tingkat keberhasilannya ya diukur tentu kalau niatnya kerja nyari untung, ya dari keuntungannya tentu. Dari keuntungannya, dari hasilnya. Ada orang yang sistemnya ini sambian, ada yang sistemnya memang untuk penghasilan. Nah itu tergantung masing-masing. Karena ada yang saya ngambil kambing 1-2 sambian istilahnya gitu kalau orang tani. Ada yang memang niatnya untuk usaha, dia mau usaha itu usaha murni, itu usaha gitu. Murni usaha. Nah, tergantung masing-masing orangnya berarti. Kalau Gus Hendik sendiri senior atau junior? Junior. Junior. Bermula dari berapa ekor atau sudah penuh apa belum? Belum. Bermula dari 13 ekor. Kalau ngomong-ngomong nih, merambah ke ternak kambing ya, yang barusan dianggap junior ya. Ini pertimbangan di sini ada nggak sih? Artinya di sini itu banyak yang gagal atau banyak yang tidak? Gagal ada, yang nggak gagal juga ada. Ada yang berhenti total? Ada banyak. Alasannya? Sebagian cerita katanya dari permodalan. Ada yang beberapa bulan kambingnya nggak nambah gede. Ada yang seperti itu. Sedangkan modalnya sendiri kan modal dari minjem misalkan, kan gitu. Jadi terpaksa harus dikembalikan duitnya. Sedangkan kambingnya belum menguntungkan, belum menghasilkan. Jadi ya terpaksa berhenti. Sebagian kecil atau sebagian besar peternak itu rata-rata menggunakan modal pinjaman? Kalau di lingkungan sini? Di sini kalau yang ternak gede sebagian besar pinjaman. Sebagian tapi. Rata-rata ngomong spekulasi atau gimana? Ya mungkin dari sekian cerita ada yang spekulasi. Ada yang nekat lah istilahnya gitu. Kalau pengadaan bibit nih Gus, enak beli ke pedagang atau di pasar? Kalau saya pedagang, Mas. Enak di pedagang? Alasannya? Kalau pedagang kan udah ngira-ngira dia untungnya berapa. Soalnya nanti dia yang ambil. Wajib ngambil lagi? Iya. Oh, tidak harus dijual sendiri ke pasar? Enggak. Kalau saya gitu. Mungkin yang lain beda lagi. Kalau saya gitu. Jadi yang saya pesan bibit di situ, nanti jualnya juga ke situ. Ada pedagang yang tidak tanggung jawab, artinya jual tapi nggak berani beli. Kalau di lingkungan sini? Kurang tahu lah itu. Kurang tahu. Sebenarnya kalau ternak itu penting nggak sih untuk penyediaan obat-obatan? Obat-obatan penting kalau saya untuk awal-awal kalau kambing yang baru dari pasar. Vitamin lah paling, Mas. Cuman itu? Vitamin. Oh, coba saya lihat ke sana. Ini berkaitan bank pakan ini ya. Saya dari tadi lihat bank pakan. Bank pakan ini penyediaannya beli semua. Full beli. Ini sila beli, terus ini daun singkong beli, ampas beli. Wah, ini berapa? Per plastik kayak gini? Plastik itu 220.000 kalau di sini. Sudah jadi atau masih? Sudah jadi, sudah dimasukin ke plastik. Sudah gilingan gitu? Iya, sudah gilingan. Tanpa campuran ini? Tanpa campuran. Ini onggok atau ampas singkong? Ya. 1 ton berapa, Gus? 1 ton 350 apa ya? 350. Yang ada fermentasian nggak ini?
Oh, ini fermentasian ya? Ini ya ampas tahu. Ampas tahu dengan apa aja ini? Ampas tahu sama ampas singkong. Ampas singkong. Ada tetesnya enggak ini? Ada dikit. Ada dikit. Nah, kasih tetes juga. Coba lihat kambingnya sih. Nah, ini penggemukan. Penggemukan itu pejantan kecil kayak gini harga berapa? 1.100.000, 1 juta. Bibitnya? Ini sudah berapa hari di sini? Sini tuh baru 1 bulan. 1 bulan. Pakanan Ada yang ini? 1 minggu, ini baru 1 minggu. Oh, 1 minggu. Rata-rata yang diambil 1 juta, 1.50 gitu ya? Iya, 1.100.000, 1.50. Angka kematian ada nggak, Gus? Kematian selama belajar. Alhamdulillah. Ada. Enggak ada. Nggak ada. Ini awal beli berapa tadi? 13 ekor. 13 ekor, sekarang nambah Sekarang jadi 23. 23 ekor. Dari hasil keuntungan atau untung dan modal? Itu pokoknya dari 13 diambil lagi sama pedagangnya, terus saya pesan bibit lagi, terus kayak gitu. Ini 2 kali ngambil. Artinya Jadi beli pakan belum dihitung. Ya? Beli pakan masuk modal sini juga. Iya, masuk modal. Kalau perhitungan yang jual kemarin dipotong pakan, dipotong operasional dari modal itu ada keuntungan berapa rupiah? Kalau yang pertama dari 13 ekor terus jadi 19 ekor kan. Keuntungan kalau dirupiahkan sekitar 6,5 juta. Bersihnya, kotor. Potong pakan 1.500, sekitar ya 5 jutaan lah. 5 juta. Itu selama berapa? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Logika orang di luar itu mana mungkin 2 bulan sudah mendapatkan keuntungan, kan? Kambing baru datang harus adaptasi kandang 1 bulan, pemulihan 1 bulan kemudian baru dia kondisi pemulihan fisik kan. Ini antara praktek, antara katanya, antara kejadian yang dialami sama, beda atau apa kok cepet banget 2 bulan? Yang jelas karena mungkin masih awal ya, masih semangatnya kan mungkin masih tinggi, Mas. Jadi setiap paling 3 jam sekali, 4 jam sekali, ada yang 2 jam sekali, itu saya ke kandang. Kambing suruh makan, yang tidur suruh bangun, suruh makan terus. Mungkin itu juga pengaruh. Jadi dia kayak apa ya? Kayak ayam potong kali ya. Digenjot pakan. Makan terus nggak pernah kosong makanannya. 2 bulan sekali. Ya. 2 jam sekali. 2 jam sekali, kadang 3 jam sekali di awal-awal itu. Artinya ternak itu kayak membuat semangat apa gimana? Iya, semangat. Jor pakan sudah diperhitungkan juga itu. Iya, sudah diperhitungkan dari pakannya juga. Ini modal 1 juta lebih ya, sekarang Ya, baru 1.100.000. pertumbuhannya 1 juta. cepet nih. Kalau ini mah bisa harga-harga 13-14 sudah masuk perkiraan ya. Ya. Ini yang barusan datang. Baru 1 juta. minggu. Sana nanti sebelum lihat nih, saya lihat dulu lah satu-satu. Ini kenapa tidak berani langsung banyak? Karena pengen itu tadi, Mas, pengen tahu hasilnya. Pengen Dari tahu sekian, hasilnya? nanti dikembangin lagi jadi sekian kayak gitu. Padahal kandang udah siap semua loh ini. Iya. Sengaja dikosongkan. Heeh. Nunggu mengembangkan ini. Iya. Karena saya nggak mau spekulasi. Nggak mau spekulasi. Nggak mau spekulasi lah, nyantai aja lah. Ini sudah berapa minggu di sini? Itu 1 bulan lebih dikit. 1 bulan lebih. Yang baru yang mana? Yang ini baru semua, ini baru 1 mingguan. Ini nih kecilnya segini juga dulu. Wah, Cepat berarti perkembangannya. ini 1 mingguan semua kalau yang sebelah 1 minggu ini harga 1 juta, bener ya. Pertumbuhannya kalau lihat yang itu beda-beda, ternyata bagus. Nah Gus, ini nih. Ini ada yang kecil barusan datang itu udah 1 bulan. Nanti jualnya gimana? Jualnya kalau ya udah 2 bulanan lah, udah 2 bulanan nanti sama pedagangnya kan dicek mana yang udah masuk untuk dijual. Yang enggak ditinggal. Yang enggak sementara tinggal dulu.
Kalau berkaitan jual beli itu, belinya negosiasi atau enggak? Terus kita jualnya negosiasi atau enggak? Enggak. Saya udah apa ya? Pasrah sama si pedagangnya ini. Dia udah kira-kira nanti masukin bibit ke sini, jualnya juga udah kira-kira, kan dia tahu modalnya berapa. Nggak mungkin toh dia ngasih ke saya 1.100.000, nanti beli cuman 1.150.000 misalkan, kan nggak mungkin. Karena dia tahu modalnya. Tahu modalnya, tahu biaya pakannya. Kalau pertimbangan, apa memang beli di pasar nggak punya kelebihan, kita malah keuntungan kita lebih murah? Iya, memang kadang-kadang ada kawan yang bilang beli di pasar itu nanti lebih murah. Cuman kan untuk penjualannya lagi nanti nggak ada yang tanggung jawab, istilahnya gitu. Jadi kita beli di pasar nih misalkan harga 1 juta misalkan, lebih murah lah 100.000. Nanti 2 bulan bisa aja pedagang semaunya, karena dia merasa nggak ngisi bibit ya. Bisa aja cuma nawar 1.100.000 atau 1.200.000 kan gitu. Umum terjadi praktek seperti itu? Iya. Umum terjadi. Oh, jadi ada emosional juga ya? Iya. Bukan tanggung jawab saya mau beli tak beli segini, enggak gitu. Kalau kita beli sama orang yang jual lagi kan dia pasti tahu modalnya kan. Gitu. Oh gitu. Kalau ini apa namanya? Untuk perawatan. Kalau saya minta pertimbangan nih, kambing PE, kambing Etawa, kambing Peranan Etawa, kambing Rambon, kambing Jawaran, itu yang enak menurut bayangan Gus Hendy gimana? Kalau yang itu tadi belum pernah sih ya. Saya masih kambing-kambing biasa kayak gini, kambing kacang campur lah ini. Belum tahu jadi Mas kalau yang kayak PE dan lain sebagainya. Yang jelas ini kambingnya sehat dari pasar, makanya seneng, saya udah seneng, sudah cukup seneng. Nanti 2 bulan tambah gede, dapat untung 100-200.000, udah kayak gitu aja. Per bulan berarti 100.000 itu? Per bulan? Ya, rata-rata. Rata-rata 100.000 per bulannya. Bersihnya, kotor? Ya, bersihnya. Kalau untuk peralihan nih, kambing kan makannya daun, rumput. Ini langsung pakan seperti ini. Ini butuh berapa hari? Kalau dikasih vitamin rata-rata 2 hari. 2 hari saya kasih daun singkong. Nanti campur pakan fermentasinya paling dikit lah. Nanti hari-hari berikutnya nggak nyampe 1 minggu dia udah doyan. Perlu kurus dulu dia atau memang nahan makan? Enggak, kalau saya enggak ditahan dulu, enggak, langsung dikasih. Kalau sekiranya dia nggak suka tetap tak kasih makan, jangan sampai kurus gitu lah. Jangan sampai kurus. Ada nggak kambing yang tabiatnya nggak mau makan sama sekali karena bukan rumput? Ada, pernah. Terus? Saya kasih ramban, saya pancing ramban, terus nanti campur kayak apa? Campur ini fermentasi. Ditaburi di atasnya. Gitu. Nanti sehari 2 hari dia mau kok. Kan di daunnya pasti nempel itu fermentasinya kan. Nempel pasti sehari 2 hari, nanti dia mau, seminggu lah mau. Berapa hari fermentasi jadi? Siap pakan? 1 minggu. 1 minggu. Kenapa kandang penggemukan kok nggak koloni aja? Kan kecil-kecil ini, nggak taruh. Ya biar itu tadi Mas, biar dia tidur makan kan gitu. Oh, tidur makan. Iya. Nggak ribut aja gitu. Cepet gemuk kalau kayak gitu kan. Kalau kayak gini cepet gemuk. Ada beberapa penonton yang mengatakan ini kan lebar cuman berapa sih? 50 cm. Hah? 50 cm. 50 cm. Ketinggian? 125. Dari lantai. Dari lantai sampai atas 125. 125. Ini nggak kekecilan, nggak menyiksa bagaimana dia gerak, bagaimana anu? Enggak, karena kan dia nggak nyampe gede banget, enggak, paling harga 18, paling mentok harga 2 juta udah keluar lagi. Nanti isi kecil lagi kan gitu. Isi kecil. Kecuali memang niat untuk lebaran haji yang isinya gede-gede, itu lain lagi nanti ukurannya. Ukurannya harus lain. Kenapa tidak memilih breeding? Kok layung penggemukan? Cepat penggemukan Mas. Apanya cepatnya? Ya ini tadi 2 bulan saya 13 ekor jadi 19. Terus 2 bulan lagi tadinya 13 jadi 23. Kan langsung beranak, dari istilahnya gini, dari 13 ekor dia langsung beranak berapa tuh?
7 tambah 3 10 kan. Ah. Dan anaknya juga langsung gede, langsung segini. Walaupun toh yang awal tetap ikut kecil kan gitu, tapi kan cepet banyak juga gitu. Cepet banyak. Untung modal dikumpulin jadi nambah. Untung modal, artinya modal pakan masuk ke kambing lagi kan. Sejauh ini belum menikmati sedikit pun ngambil dari duit kambing. Dikit-dikit ya nikmati toh. Hah? Dikit-dikit ya nikmati, nggak kita untuk beli jajan apa beli rokok atau beli apa. Kalau pengadaan pakan di sini lebih mudah atau lebih sulit? Mudah. Mudah. Banyak daun singkong banyak. Yang nyari banyak daun singkong. Bunggil juga banyak. Per kilo berapa kalau bunggil? Bunggil 3.000. Bunggil kopra. Bunggil sawit. Oh 3.000. Kalau ini bangunan sendiri, habis berapa? Lebar berapa? Panjang berapa? Ini panjang 12 meter, lebarnya sekitar 12 apa ya? Modal sekitar 15 sampai 20 lah. 15 sampai 20 juta. Semua full beli atau kayu? Beli. Tapi kayu kan beli sini aja sih, tempat tangga. Beli potong? Beli masih berdiri. Oh beli pohon. Ya, beli pohon. Beli di pohon. Lebih murah? Ya lebih murah. Lebih murah ya. Nah, faktor cuaca nih. Sekarang setiap hari hujan. Dari kemarin sampai pagi sampai sore ini hujan, gerimis terus. Ini gimana dipengaruhi di kambing? Makanya biasa, paling agak seneng tidur kali ya, karena dingin. Makanya kadang sering ke kandang bangunin. Makanya saya ini apa namanya? Saya korek nanti biar dia bangun lagi. Paling kayak gitu. Jadi ini full ini sekarang makannya ya? Full. Pagi, siang, sore nggak boleh kosong? Nggak boleh kosong. Masih semangat? Masih. Nah kalau belajar dari pertimbangan mulai melangkah nih. Sebelum memutuskan membuat kandang, memutuskan ingin berternak kambing. Belajarnya itu mempertimbangkan dari orang yang sukses, tidak mempertimbangkan orang yang gagal atau gimana? Ya saya belajar hanya satu dari orang yang sukses. Jadi kalau yang gagal itu hanya saya ambil pelajarannya aja. Apa sih gagalnya sebab apa? Apa karena pakan, apa karena modal, apa. Tapi kalau untuk saya pribadi, untuk langkah saya pribadi, ya tentu saya nyontoh yang sukses. Langkah yang sukses? Ya. Nggak pengen mempertimbangkan belajar orang gagal itu sebabnya apa gitu nggak? Belajar hanya sekilas mas. Jadi nggak langsung ke orangnya, nggak dari kawan-kawan. Oh itu berhenti karena ini, oh itu berhenti, ya udah cukup gitu aja kalau cukup gitu. Artinya belajar sebentar langsung praktek. Iya. Bagaimana kalau saya belajar terus 1 tahun nggak praktek-praktek? Kelamaan kalau saya. Kelamaan mas. Kelamaan. Nggak action lah kalau istilah saya, kalau cuma nangen-nangen belajar terus bagus, ilmunya mateng. Tapi kalau nggak dipraktekin ya buat apa kan gitu. Percuma. Iya. Nah ini lagi. Seantara belajar teori, cara perawatan, cara memberi makan dengan praktek yang dijalani, itu lebih mudah dipahami yang mana? Lebih mudah langsung praktek, karena kita akan dapat ilmu baru. Ilmu baru itu maksudnya kita belajar di kandang kawan misalnya. Begini cara kasih pakan, begini ngurusin kambingnya. Ketika kita praktek di kandang kita sendiri, kadang-kadang nggak sama dengan dia. Oh begitu? Iya. Nggak sama? Kadang-kadang kita nemuin hal-hal yang nggak sama kan. Praktek di lapangannya nggak sama, makanya kita akan dapat ilmu baru kan gitu. Positif itu ya? Iya, pasti dapat ilmu baru. Oke Gus, terima kasih ya. Iya. Sukses. Mudah-mudahan ini buat amin. inspirasi teman-teman semuanya. Salam peternak cinta hewan N2 TV. Salam ngarit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.